Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan penuh sukacita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui rasa syukur kita akan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami dan mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk memulai segala aktivitas kami melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Namun kami yakin pada pagi hari ini Tuhan akan menyertai kami di dalam firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang mengantar kita di dalam aktivitas kita satu hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sering mendengar perkataan ini, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Atau di dalam hal yang lain dikatakan bekerja untuk mencari uang. Seakan-akan kedua perkataan ini menjadi motivasi bagi kita, sekaligus juga di satu sisi menjadi bumerang. Apakah memang kita diwajibkan bekerja itu hanya untuk uang semata-mata, atau kita hidup hanya untuk makan, atau kita makan untuk hidup? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita, apakah salah manusia itu punya uang yang banyak? Apakah dengan uang yang banyak kita itu sudah disebut menjadi orang yang kaya? Atau ketika uang kita banyak, apakah kita bisa menyebutkan diri kita menjadi orang yang bahagia? Tentu sebanyak apapun uang seseorang, sekaya apapun seseorang, dia tidak bisa memastikan hidupnya bisa bahagia. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan soal masalah proses kehidupan yang kita jalani. Ada banyak orang mengatakan bahwa uang yang mengatur segala-galanya. Tanpa ada uang, orang tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Memang itu betul, tapi bukan itu yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Bukan itu yang menjadi tujuan dan sasaran apa yang disebutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dengan kebutuhan itu, dengan proses berjalannya kehidupan kita, yang bisa kita katakan bahwa kehidupan ini tidak bisa lepas daripada uang, karena kehidupan kita berjalan dengan ekonomi. Karena itu dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jika kita hubungkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang ditekankan adalah jangan sampai manusia itu menjadi hamba daripada uang itu. Jangan sampai manusia itu menjadi hamba daripada uang tersebut. Berarti tidak salah manusia itu punya uang, tidak salah manusia itu kaya, tidak salah manusia itu populer dalam kehidupan. Tapi yang salah, janganlah manusia itu kaya karena diperhamba uang. Janganlah manusia itu punya popularitas karena diperhamba uang. Janganlah manusia itu menjadi suatu penguasa karena diperhamba oleh uang. Hamba bukanlah sebatas daripada tuan,
dengan asisten rumah tangganya. Tetapi yang diperhamba dikatakan di sini adalah bahwa kita itu diperbudak, disiksa, ya, disiksa oleh uang itu sendiri. Disiksa belum tentu seperti bagaimana badan kita ini mengalami sakit, tetapi mungkin di sisi lain lebih parah dari itu. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, sekaligus juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena uanglah orang bisa menjual dirinya. Karena uanglah orang bisa menjual imannya. Dan karena uanglah orang tidak punya harga diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita masih teringat dengan ada lagu yang populer di tahun 80 sampai 90 yang berjudul Wanita Si Kupu-Kupu Malam. Diceritakan di sana bahwa karena proses kelangsungan hiduplah, maka dia terjun untuk melakukan itu. Apakah memang itu adalah keinginannya? Tidak. Karena kehidupan ini diperhadapkan dengan ekonomi. Ekonomi itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada mata uang yang menjalankan. Karena itu dengan proses-proses kehidupan yang kita jalani, dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita jalani, dengan kepentingan-kepentingan, dengan keperluan-keperluan yang kita hadapi. Karena itu ada banyak orang mengatakan semakin kita banyak punya uang, maka semakin banyak keperluan yang kita butuhkan. Semakin kita kaya, maka semakin banyak keperluan-keperluan yang kita butuhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ditekankan kepada kita bagaimana setiap manusia itu memiliki segala sesuatunya dengan cara mencukupkan dirinya. Mencukupkan artinya memberikan kepada dirinya yang terbaik, memberikan kepada dirinya yang berkualitas. Karena setiap sesuatu yang sudah melebihi kapasitas itu tidak akan baik lagi. Setiap kehidupan yang kita perlukan di dalam tubuh kita ini, sekalipun makanan itu enak, kalau itu berlebihan, itu juga salah. Sekalipun makanan itu enak, tetapi kalaupun kurang, itu juga salah. Tetapi yang dimaksud berkecukupan adalah bagaimana setiap manusia itu mampu mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan begitu jahatnya kehidupan manusia itu jika di pikirannya hanya uang. Seperti apa yang kita lihat pada saat ini. Ada banyak orang pemimpin negara yang mengatakan, ada banyak pejabat, ada banyak ahli-ahli pemikir yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak bisa dimusnahkan. Karena apa? Karena bagian daripada kebutuhan kehidupan. Tapi itulah proses kejahatan-kejahatan yang kita lihat, yang kita alami, yang diperhadapkan ke dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita sekarang ini penonton, tetapi generasi-generasi kita menjadi pelaku daripada korupsi itu nanti. Mungkin kita sekarang benci dengan orang yang melakukan itu, tetapi generasi-generasi kita nanti karena kebutuhannya melakukan itu. Tetapi ada satu hal yang mau kita lihat, dan itu terbukti melalui firman Tuhan, bahwa orang-orang yang telah diperhamba oleh uang itu, dia akan menyiksa dirinya, dia akan menyimpang dari imannya. Lihat itu, orang-orang yang korupsi itu. Tidak ada lagi bagi mereka itu budaya malu oleh karena materi. Tidak ada lagi budaya malu bagi mereka oleh karena harga diri. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, demi uang dia mau diperhamba. Dia membangun kehidupan kejahatan itu secara sistematik. Ada banyak orang mengatakan korupsi secara sistematik, korupsi secara berjemaah, korupsi secara teratur dalam kehidupannya. Karena apa? Karena satu yang ditangkap, satu yang tersangka pasti akan merembes ke lain pihak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita,
pasti suatu saat dipengaruhi oleh kejahatan, kekuatan daripada uang. Karena setiap manusia membutuhkan uang yang banyak untuk keperluan hidupnya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini justru mengingatkan kita, cukupkanlah dirimu dan bersyukurlah dengan apa di dalam hidup. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang percaya. Ingat, Anda ingin Tuhan tidak meninggalkan hidupmu? Anda ingin Tuhan tidak pernah membiarkan hidupmu? Jangan pernah imanmu goyah oleh karena dunia yang Anda lihat pada saat ini. Jangan pernah imanmu goyah oleh karena dunia yang sedang merayu Anda supaya Anda meninggalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengingatkan kami supaya kami selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki, supaya kami jangan terpengaruh dengan daya tipu dunia ini, tapi biarlah kami Tuhan hidup selalu bersyukur di dalam iman kami, karena kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami hidup yang cukup di dalam proses kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sangat luar biasa pada pagi ini bagi kami setiap pribadi. Dan kami akan andalkan firman-Mu Tuhan, dan kami andalkan kuasa-Mu untuk mengubah segala kehidupan yang khawatir menjadi pasti. Untuk orang-orang yang tidak berharapan supaya mereka jangan khawatir dalam kehidupannya. Dan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan kami semakin cinta akan negara kami ini. Kami akan semakin memiliki akan negara kami ini, sehingga kami sadar bahwa kami melakukan yang terbaik untuk negara kami ini, supaya kami bisa bersatu, siapapun orangnya, siapapun agamanya, siapapun budayanya. Kami yakin Tuhan telah menciptakan itu untuk berbeda-beda, supaya kami berada di dalam keindahan di tengah-tengah negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin negara kami ini. Jauhkan dari orang-orang yang selalu menghujatnya Tuhan, mencaci makinya, tetapi biarlah setiap orang yang melakukan tindakan keegoannya sadar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu HKBP, di mana Tuhan telah mengutus gereja-Mu untuk melayani. Biarlah Tuhan setiap para hamba-Mu semakin kuat untuk melayani, dan jemaat-Mu semakin penuh dengan sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami seluruh pelayan HKBP Resort Surabaya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan terimalah salam kami, karena kita masih nuansa sukacita hari kemerdekaan. Terimalah salam kami, salam merdeka.